Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dian Uswatun Hasanah. Saat ini saya sedang berada di Resto Saung Bandung yang beralamat di Jalan Siwalan nomor 45 Kerten, Solo. Nah, di edisi kali ini saya ingin mengajak Anda berbincang tentang bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam berbicara. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini kita hidup di era revolusi industri 4.0 dan juga era disrupsi, di mana era ini mengharuskan kita menguasai berbagai macam kompetensi, salah satunya adalah communication skills. Akan tapi pada kenyataannya banyak di antara kita yang belum mahir dalam berbicara ya. Banyak hambatan-hambatan yang kita temui dalam berbicara. Nah, untuk itu di edisi kali ini saya ingin mengajak Anda membahas apa saja hambatan-hambatan yang sering dihadapi dalam berbicara dan bagaimana cara mengatasinya. Simak terus video ini sampai selesai. Ini ucapan, kita harus mahir berbicara untuk menunjukkan kepada lawan bicara kita dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menguasai keterampilan berbicara untuk memudahkan mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Pada tahun 90-an ada sebuah iklan parfum Axe dengan slogan "Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda". Nah, ternyata slogan ini juga bisa kita praktikkan dalam berbicara, karena sebuah ucapan sangat menentukan kesan pertama. Ada sebuah kasus, ada seorang laki-laki yang dia itu berusaha menjalin hubungan dengan seseorang, tapi selalu gagal. Kenapa selalu gagal? Setelah ditelisik, ternyata ketika dia berbicara, dia sering sekali melebih-lebihkan dirinya sendiri, dia sering sekali membanggakan dirinya sendiri. Dia tidak mau jadi pendengar yang baik bagi lawan bicaranya, dia tidak memberikan kesempatan bagi lawan bicaranya untuk berkata-kata dan sebagainya seperti itu, sehingga akhirnya hubungan di antara keduanya tidak berjalan dengan baik. Nah, untuk itu kesan pertama sangat penting. Kenapa? Karena sebuah ucapan ternyata bisa untuk menilai bagaimana diri kita. Ada sebuah kasus, seseorang itu ketika berbicara alurnya berantakan, bahasanya tidak sistematis. Nah, orang seperti ini biasanya dia tidak bisa berpikir logis. Nah, bagaimana caranya untuk melatih logika berbahasa, berbicara? Ada 5 cara. Yang pertama yaitu berikan alasan yang tepat untuk setiap argumen Anda. Jadi kalau misalnya kita minta izin tidak diizinkan karena kita mengulang-ulang argumen yang sama, maka sudah saatnya untuk kita memilih argumen yang lebih tepat ya. Siapa tahu nanti bisa jadi diizinkan seperti itu. Kemudian yang kedua, hindari lompatan logika dan melebih-lebihkan ya. Misalnya begini, Anda pernah dikecewakan oleh seorang laki-laki, lalu Anda mengatakan semua laki-laki itu sama. Nah, itu contoh logika yang melebih-lebihkan ya. Padahal tidak seperti itu seharusnya ya. Terus yang ketiga, konsisten dalam bersikap. Jadi ketika kita memberikan argumen yang lain yang tidak sama dengan argumen yang pertama, itu akan membingungkan orang lain ya, akan membingungkan lawan bicara kita. Terus yang keempat, gunakan kata-kata yang sederhana ya. Kata-kata yang sulit cenderung tidak mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Terus yang terakhir, tetap tenang ya. Karena dengan menjaga ketenangan, maka kelancaran berkomunikasi juga akan tercapai. Ada kasus lain, seseorang ketika berbicara itu dia terbata-bata, suaranya kecil, bergetar, gagap berlebihan, dia tidak mampu menatap mata lawan bicara dan lain-lain. Nah, orang-orang dengan tipikal seperti ini biasanya dia memiliki trauma salah ucap di masa lalu. Bagaimana cara mengatasinya? Obat yang paling mujarab yaitu dengan cara membuang semua rasa takut. Kenapa? Karena rasa takut yang berlebihan itu akan semakin memperparah rasa tidak percaya diri seseorang. Bagaimana caranya untuk bisa membuang rasa takut? Itu ada 4 hal sebenarnya ya yang bisa kita lakukan agar kita bisa lebih berani berbicara. Cara yang pertama yaitu kita bisa membuat karikatur pendengar ya. Jadi misalnya kita membayangkan audiens di depan kita itu adalah orang yang sedang menyembunyikan hal buruk dalam dirinya. Misalnya dia sedang menyembunyikan bajunya yang sobek atau mungkin hal-hal yang lainnya.
Itu akan membuat kita nyaman dan kita bisa menunjukkan kemampuan kita dengan baik. Lalu cara yang kedua yaitu kita bisa menghindari merendahkan kapasitas diri ya. Misalnya ketika kita mau presentasi kita mengatakan mohon maaf materinya kurang baik atau mohon maaf saya kurang persiapan. Nah itu dihindari, harus dihindari ya. Kenapa? Karena itu akan semakin membuat pendengar justru malah semakin tidak percaya dengan kita ya. Bisa jadi lebih mengurangi kepercayaan dari pendengar seperti itu. Terus yang ketiga, kita perlu untuk menguasai konten materi yang akan kita sampaikan ya. Jadi penguasaan ini penting. Kenapa? Ketika kita menguasai materi yang mau disampaikan, maka kita akan lebih mudah ya, lebih lancar dalam berkomunikasi. Terus yang terakhir, berikan sugesti yang positif pada diri sendiri ya. Misalnya sebelum presentasi Anda mengatakan dalam hati Anda, aku adalah yang terbaik, aku pasti bisa memberikan yang terbaik. Nah, insya Allah dengan begitu kegiatan berkomunikasi kita akan menjadi lebih lancar. Demikian tadi tips-tips yang bisa saya sampaikan untuk mengatasi beberapa hambatan dalam berbicara. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan Anda juga boleh berkomentar di kolom yang telah disediakan. Plato pernah mengungkapkan, kerendahan seseorang dapat dilihat melalui dua hal: berbicara hal-hal yang tidak berguna dan bercerita pada hal tidak ditanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.